Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita ini adalah permasalahan dan pengaturan ekonomi. Kemarin kita sudah mengetahui 3 pokok masalah dalam perekonomian. Yang pertama, menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi atau what. Di sini kita melihat mana yang harus dipenuhi dan mana yang harus dikorbankan atau ditunda terlebih dahulu. Jadi artinya adalah kita melihat skala prioritas. Yang kedua, menentukan cara barang diproduksi atau how. Di sini kita melihat bahwa penggunaan faktor-faktor produksi, apakah contohnya di sini ya, tanah yang luas, banyak pekerja, tanah yang tidak terlalu luas, modal dan teknologinya tinggi. Dan yang ketiga, menentukan untuk siapa barang diproduksi atau for whom. Selain menentukan tujuan dari produksi suatu barang itu, perlu juga diperhatikan upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan para pengusaha. Di dalam permasalahan dan pengaturan perekonomian ini kita mengenal namanya batas kemungkinan produksi, yaitu kurva yang menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang akan dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Menentukan batas kemungkinan produksi, yang pertama, kita membuat beberapa pemisalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Yang kedua, membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misal, tingkat produksi yang digambarkan harus disesuaikan dengan pemisalan-pemisalan yang digunakan. Contoh pemisalan yang digunakan adalah semua faktor produksi sepenuhnya digunakan, jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan 2 jenis barang. Contohnya, misalnya barang industri dan barang pertanian. Biaya kesempatan semakin meningkat atau besarnya pengurangan produksi suatu barang yang harus dilakukan untuk menambah produksi barang lain. Ini pemisalan yang kita gunakan untuk menggambar kurva kemungkinan produksi atau production possibilities frontier ya. Curve. Ini contohnya tabel untuk kurva kemungkinan produksi. Kita misalkan komposisi 2 barang yang dapat dihasilkan. Contohnya adalah barang industri dan ini adalah barang pertanian. Ini gabungan faktor produksi, kita misalkan ada A, B, C, sampai F. Untuk gabungan barang A atau untuk gabungan produksi faktor produksi A, barang industrinya 0, sedangkan barang pertanian yang dapat dihasilkan adalah 5. Kita misalkan gabungan faktor produksi untuk B, barang industri dapat dihasilkan 5, sedangkan barang pertanian hanya dapat dihasilkan 4. Itu juga dengan D, barang industri bisa dihasilkan 12, sedangkan barang pertanian hanya bisa dihasilkan 2 unit. Sampai dengan F, gabungan faktor produksi F itu menghasilkan barang industri 15, sedangkan barang pertaniannya adalah 0. Jika masyarakat menginginkan barang pertanian saja dan tidak menginginkan barang industri, maka ditunjukkan oleh gabungan A. Atau sebaliknya, jika masyarakat hanya menginginkan barang industri saja, tidak menginginkan barang pertanian, maka gabungan atau kombinasinya ditunjukkan oleh F. Sedangkan yang lain itu membutuhkan kedua jenis barang, yaitu barang industri dan barang pertanian. Di sana ada kombinasinya untuk gabungan faktor produksi. Jika kita gambarkan dari tabel ini, maka akan tergambarlah
kurva kemungkinan produksi seperti ini. Ini adalah barang pertanian dan yang mendaftar adalah barang industri. Barang pertanian 5, sedangkan barang industri 0 untuk titik A. Untuk titik B, barang pertanian itu adalah 4 dan barang industri 5. Begitu juga seterusnya. Titik F itu adalah barang industri 15, sedangkan barang pertaniannya 0. Ya, inilah bentuk gabungan atau kurva kemungkinan produksi yang kita gambarkan dari tabel tadi. Di sini digambarkan bahwa jika barang pertanian dinaikkan dari 0, ini pertanian ya, dinaikkan dari 0 menjadi 1, ini dari 0 menjadi 1, ternyata barang industri itu mengalami penurunan dari 15 menjadi 14. 0 ke 1 untuk barang pertanian, sedangkan barang industri adalah 15 ke 14. Begitu juga dari 1, barang pertanian dari 1 ke 2, maka barang industri itu juga akan berkurang dari 14 menjadi 13. Pada kurva kemungkinan produksi ini kita bisa menggambarkan pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Garis A, B, C sampai F ini adalah kurva yang menggambarkan batas kemungkinan produksi, sedangkan untuk titik H, yaitu di luar garis kemungkinan produksi, dan titik G, kita misalkan saja di sini, di dalam, ini dia titik G, di bawah garis kemungkinan produksi. Ini menggambarkan bahwa jika titik H ini menggambarkan tingkat produksi yang tidak tercapai, yaitu gabungan produksi barang industri dan barang pertanian yang lebih besar dari jumlah maksimal yang dapat diciptakan oleh perekonomian. Sedangkan untuk titik G yang berada di bawah garis kemungkinan produksi itu menggambarkan pengangguran, yaitu gabungan produksi barang industri dan barang pertanian tidak mencapai maksimum dan di dalam perekonomian terjadi pengangguran faktor-faktor produksi. Kemudian bisa juga dikatakan dengan penghamburan, yaitu faktor-faktor produksi tidak digunakan secara efisien. Misalnya petani diharuskan bekerja di kantor, pegawai menjadi petani, dokter di bagian administrasi. Jadi tidak sesuai dengan fungsi atau keahlian dari masing-masing, itu akan mengakibatkan penghamburan. Garis kemungkinan produksi ini juga bisa diukur untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, dua faktor berikut dapat meningkatkan kemampuan suatu masyarakat dalam memproduksi barang, yaitu pertambahan dalam faktor-faktor produksi, kemajuan teknologi. Misal, diharapkan faktor-faktor produksi bertambah dan teknologi makin berkembang, maka batas kemungkinan produksi bergerak ke atas. Contohnya, ini kita misalkan tadi adalah garis kemungkinan produksi, kurva kemungkinan produksi tadi itu adalah tahun 95. Kita asumsikan tadi bahwa pertambahan dalam faktor-faktor produksi bertambah, kemajuan teknologi terjadi, maka garis kemungkinan produksi ini atau kurva kemungkinan produksi ini akan bergeser ke kanan. Contohnya ini adalah kurva tahun 95, sedangkan ini adalah kurva 2005. Jika faktor-faktor produksi tidak mengalami pertambahan dan teknologi tidak berkembang, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, gitu kan. Maka kurva ini, garis kemungkinan produksi ini akan berada di bawah ini ya, berarti dia ke kiri, tidak ke kanan. Kalau ke kanan dia memperlihatkan pertumbuhan, sedangkan kalau pergeseran ke kiri dia akan memperlihatkan kemerosotan atau kemunduran. Oke. Nah, bagaimana jika kemajuan teknologi tidak seimbang? Kita misalkan
teknologi pertanian ini lebih maju daripada teknologi barang industri, maka kurvanya akan berbeda. Di sini jaraknya akan sedikit, sedangkan untuk pertanian akan lebih besar seperti ini ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, di dalam permasalahan dan pengaturan perekonomian ini kita mengenal sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Secara garis besar, sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sistem pasar bebas atau laissez-faire, yaitu perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Jadi kekuatan harga itu terletak di tangan pembeli dan penjual di pasar. Yang kedua, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Nah, contohnya ini adalah misalkan disertai campur tangan pemerintah, penentuan harga itu ditentukan oleh pemerintah, tidak hanya diputuskan oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga, sistem ekonomi perencanaan pusat, yaitu sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Berarti di sini penjual dan pembeli hanya tinggal menyetujui atau menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, mungkin demikian untuk materi permasalahan dan pengaturan perekonomian. Saya ucapkan terima kasih.